Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik di seluruh Nusantara, semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan kognitif, meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Pandulah anak selama tayangan untuk dapat memahami isi cerita dengan menyebut nama tokoh dan perilakunya. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Halo teman-teman, selamat datang kembali di online kelas Sanggar Aksara. Miss Putri dan juga Miss Wanda hari ini akan menceritakan cerita yang spesial untuk teman-teman. Kita akan mendengarkan kisah tentang kapal yang tenggelam. Kira-kira siapa ya yang menenggelamkan kapalnya? Pada suatu hari, ada 4 sahabat yang sedang berjalan turun dari bukit menuju ke sungai. Ada siapa ya 4 sahabat tersebut? Ada beruang, Ada monyet, ada sapi, lalu ada kelinci. Siapa ya yang membuat kapalnya tenggelam? Apakah sang beruang yang membuat kapalnya bergoyang-goyang? Apakah sang monyet yang membuat beruang duduk berdempet-dempet? Apakah si sapi yang suka duduk dengan tidak rapi? Apakah kelinci yang paling kecil di antara keempatnya? Ternyata kita tahu siapa yang menenggelamkan kapal. Coba kita bereksperimen. Benda mana yang akan menenggelamkan kapal? Bagaimana kalau kita coba dari benda yang ukurannya paling kecil ke yang paling besar? Mari kita urutkan bersama-sama. Mana ya kira-kira benda yang paling kecil? Apakah ini? Ataukah ini? Ya benar. Lalu benda mana lagi ya yang paling kecil? Apakah ini? Apakah yang ini? Ya benar. Selanjutnya, yang mana lagi ya? Ya benar. Kemudian apa lagi ya? Ya benar. Selanjutnya Yang mana lagi ya? ya benar. Lalu, yang mana lagi ya? Ya benar.
Kemudian, ya benar. Selanjutnya, yang mana lagi ya? Ya benar. Lalu, mana lagi ya? Ya benar. Cukup. Selanjutnya, yang mana lagi? Ya benar. Kemudian, mana ya? Tinggal 2 bendanya. Ya benar. Dan yang terakhir, Yang paling besar ternyata yang ini. yeay, kita sudah dapat semua bendanya. Sudah kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Selanjutnya harus kita apakan ya bendanya? Bagaimana kalau kita memasukkan dari benda yang paling Kecil ke dalam kapalnya. Bagaimana kalau kita memasukkan sambil menghitung benda-benda yang kita miliki bersama-sama? Setuju, Miss Wanda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, ternyata 11 benda dapat menyebabkan kapalnya tenggelam. Nah, tidak terasa sekarang kelas online kita sudah selesai. Apakah teman-teman senang hari ini? Setelah ini, teman-teman dapat membuka paket mainan yang sudah diterima di rumah. Lalu, teman-teman dapat bermain dengan mama papa. Sampai jumpa! Ayo kita mengenal perahu layar, kapal laut, dan juga rakit. Ibu, Elo dan Ella mau bermain di pantai bersama Kiko. Boleh kan? Boleh saja. Tapi jangan terlalu lama ya, sayang. Iya, Bu. Ibu, kami pergi ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Kiko. Kiko, ayo kita main ke pantai. Ayo, aku juga ingin ke pantai. Ayo kalian naik ke punggungku. Kita akan pergi bersama. Aku duduk di depan ya. Dan aku di belakang. Apakah kalian sudah siap? Sudah, Kiko. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, Elo. Itu pantainya. Ya, aku bisa melihatnya. Kalian berpegangan yang erat ya. Kita akan turun ke pantai. Alhamdulillah. Akhirnya kita tiba di pantai. Iya, sekarang kita bisa bermain di pantai. Lihat, itu ada sebuah kendaraan air yang akan menepi. Wah, iya. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Paman, kendaraan apa yang Paman naiki ini? Iya, Paman. Kendaraan ini bisa mengapung di air.
Coba kalian lihat. Kendaraan air ini memiliki layar dan mengapung di atas air. Apa teman-teman tahu nama kendaraan air ini? Ayo katakan dengan keras. Itu perahu layar. Perahu layar. Iya benar, perahu layar. Ini adalah perahu layar. Perahu layar. Paman, bolehkah kita naik ke perahu Paman? Boleh? Ayo naik dan berlayar bersama. Wah, asik. Ayo kita naik perahu layar. Wah, asik. Aku akan mengikuti kalian dari atas ya. Iya, Kiko. Ella, lihat. Ada sebuah kendaraan air yang besar. Wow, besar sekali. Kendaraan ini mengapung. Ayo kita mendekat ke sana. Ayo kalian naik ke punggungku. Kita akan pergi bersama. Baiklah, tapi kalian hati-hati ya. Ayo kalian naik ke punggungku. Baiklah, Kiko. Kita sudah siap, Kiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Paman, Ella dan Elo melihat kendaraan besar ini dari jauh. Iya, tapi kami ingin tahu apa nama kendaraan besar ini. Kendaraan besar ini terbuat dari besi dan dijalankan dengan tenaga mesin. Apakah teman-teman tahu nama kendaraan ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu kapal laut. Kapal laut. Ya, benar. Ini adalah kapal laut. Ini adalah kapal laut. Kapal laut. Kapal laut adalah kendaraan air yang besar. Meskipun besar dan terbuat dari besi, tapi bisa mengapung di air. Orang yang mengemudikan kapal laut disebut nahkoda. Wah, ternyata hari sudah siang. Elo, ayo kita pulang. Paman, kami pulang dulu ya. Baiklah, hati-hati ya. Iya, Paman. Kalian sudah siap? Sudah, Kiko. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ada benda apa di sungai itu? Kiko, ayo kita turun untuk melihatnya. Baiklah, ayo. Alhamdulillah, kita sampai di tepi sungai. Nah, ini dia benda yang tadi kita lihat dari atas. Paman, benda apa yang Paman naiki ini? Anak-anak, benda ini adalah kendaraan air. Kendaraan air ini terbuat dari kayu atau bambu, sehingga bisa mengapung di air dan bisa dinaiki. Apa ya nama kendaraan air ini? Kalau teman-teman tahu, ayo katakan dengan keras. Itu rakit! Rakit! Ya, teman-teman benar. Ini adalah kendaraan rakit. Ini adalah kendaraan rakit. Rakit! Kendaraan rakit ini terbuat dari kayu atau bambu. Biasanya digunakan di sungai. Nah, kita sudah sampai. Terima kasih, Paman. Ternyata menaiki rakit sangat menyenangkan. Kita
kita sudah mengenal kendaraan, perahu layar, kapal laut, Dan juga rakit. kendaraan apa yang teman-teman suka? Ini adalah Perahu layar. Perahu layar. Ini adalah kapal laut. Kapal laut. Ini adalah rakit. Rakit. Danau Kejujuran. Hai, anak Indonesia berani, jujur, dan hebat. Adik-adik di seluruh Nusantara ketemu lagi bersama Kariko. Kariko kali ini akan bercerita dengan judul Danau Kejujuran. Ini dongeng dari Jepang. Dengarkan baik-baik ya ceritanya. Begini ceritanya. Di sebuah hutan itu ada desa. Desa yang sangat terpencil sekali. Di situ tinggal seorang yang bernama Takeshi. Takeshi punya seorang istri dan juga seorang anak. Kehidupan Takeshi bersama istri dan anaknya sangat miskin. Takeshi sehari-hari bekerja sebagai penebang kayu. Nah, Takeshi kalau berpergian ke hutan menebang kayu selalu membawa kapak yang terbuat dari besi yang sudah tua, jelek. Tapi kapak itu sangat berjasa, bisa untuk menebang dan memotong kayu-kayu yang ada di dalam hutan. Suatu pagi, Takeshi sudah berada di dalam hutan. Ia mencari-cari mana ya pohon yang bisa ditebang. Pohon yang bisa ditebang yang akan ia tebang adalah pohon yang sudah tumbang, akan lebih mudah. Dan tentu saja juga dicari pohon yang sudah tua. Ya, ketika ia mencari-cari mana ya pohon yang bisa ditebang, ia melihat ada sebuah danau kecil tidak jauh dari situ. Baru kali ini ia melihat ada danau kecil. Tapi Takeshi tidak mempedulikan. Ia lebih mempedulikan ada sebuah pohon tua yang tergeletak di samping danau itu. Segera Takeshi menghampiri pohon tua itu. Dan Takeshi mengayunkan kapaknya untuk memotong, menebang-nebang ke pohon tua itu. Ketika akan ditebang, akan dipotong, kapak besi Takeshi terlepas hingga masuk kecemplung ke dalam danau. Takeshi jadi bingung. Ia tidak bisa berbuat apa-apa karena terlihat danaunya dalam juga ya. Apa yang harus dilakukan oleh Takeshi? Ia tidak mengerti nih. Ia hanya bisa berharap ada keajaiban. Ternyata harapan itu pun menjadi kenyataan. Dari danau kecil itu muncul seorang peri yang cantik. Halo Takeshi, aku adalah peri. Kapakmu masuk ke dalam danau ini ya. Nih, apakah ini kapak milikmu? Peri itu membawa dua buah kapak, yang satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak. Takeshi lalu berkata kepada peri itu, maaf peri, itu kedua kapak itu bukan punya aku. Kapak aku terbuat dari besi yang sudah sangat tua dan jelek.
Sedangkan kapak yang engkau pegang itu kapak yang terbuat dari emas dan dari perak. Itu bukan kapak milikku, peri. Mendengar kejujuran dari Takeshi, peri pun menghadiahkan kapak emas itu dan kapak perak itu kepada Takeshi. Wah, tentu saja Takeshi senang dan gembira. Takeshi segera pulang kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya dan anaknya. Segera Takeshi menjual kapak emas itu dan kapak perak itu hingga Takeshi menghasilkan uang yang banyak. Dan kehidupan Takeshi tidak menjadi miskin lagi. Jadi tadi Takeshi sudah hidup bahagia berkat kejujurannya. Ia mendapatkan hadiah kapak emas dan kapak perak dari peri yang ada di dalam sebuah danau di hutan. Mendengar kekayaan Takeshi, tetangganya Takeshi yang bernama Itachi menjadi iri. Ia ingin menjadi kaya juga seperti Takeshi. Ia mendengar cerita kekayaan yang didapatkan Takeshi itu. Segera saja Itachi pergi ke hutan dan mencari danau yang ada di dalam hutan. Cari-cari. Mana ya danaunya ya? Aku juga ingin mendapatkan kapak emas. Kapak emas dari peri. Mana ya? Mana ya? Begitu ketemu, senang sekali si Itachi. Itu dia danaunya. Itachi ternyata sudah mempersiapkan kapak besi jelek tapi lebih besar. Ia berharap bisa mendapatkan kapak emas dan kapak perak dari peri yang juga lebih besar. Dengan sengaja Itachi melempar kapaknya ke danau itu. Ia tunggu. Mana ya perinya? Kok belum keluar ya? Mana ya? Ditunggu-tunggu akhirnya muncullah peri itu. Peri itu muncul sambil memegang dua buah kapak emas dan kapak perak. Hai Itachi, apakah ini kapak yang engkau lempar ke dalam danau ini? Itachi pun lalu menjawab, Iya peri, itu memang kapakku. Ya. Dua-duanya itu milikku, Ayo milikku, berikan padaku peri. Karena Itachi berbohong, tidak jujur, peri pun menjadi marah. Tidak, kau berbohong Itachi. Aku tidak suka dengan orang yang berbohong, yang tidak jujur. Karena kau tidak jujur, aku akan ajak kau masuk ke dalam danau ini dan tinggal di dalam danau ini selama-lamanya. Peri itu pun akhirnya menarik tubuh Itachi ke dalam sungai. Itachi yang tidak jujur akhirnya tinggal di dalam danau itu selama-lamanya dan tidak muncul kembali. Nah, adik-adik seluruh Nusantara, itu tadi cerita dari Kak Riko. Makanya kita harus tetap selalu menjaga kejujuran kita ya. Sampai ketemu lagi di cerita Kak Riko selanjutnya. Anak Indonesia berani, jujur, dan hebat. Dadah. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya.
Ayah bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak untuk bermain tentang terapung dan tenggelam dengan menyediakan ember berisi air dengan beberapa benda objek di sekitar rumah. Minta anak untuk mengamati benda yang dimasukkan ke dalam ember. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan ya, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.